Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Bapak Ibu dosen serta rekan-rekan sekalian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nisa Dina Pratama, Program Studi Ilmu Komunikasi UPBJJ UT Bandung. Teman-teman pernah nggak sih berpikir kayak umur segini kok belum sukses? Orang lain terlihat punya tujuan hidup, kenapa aku merasa tersesat? Teman-teman yang lain sudah punya pekerjaan, sedangkan aku merasa masih begini-begini saja. Teman-teman, kita hidup di zaman ketika pencapaian orang lain itu bisa dilihat dalam hitungan detik lewat media sosial. Ada yang wisudanya lebih cepat, ada yang punya bisnis sendiri, ada yang diterima di perusahaan besar, bahkan ada yang terlihat bahagia di kehidupannya. Sementara kita masih sibuk bertanya pada diri sendiri, sebenarnya aku mau jadi apa? Perasaan bingung, takut gagal, cemas terhadap masa depan, dan merasa tertinggal, itulah yang disebut dengan quarter life crisis. Fenomena quarter life crisis ini adalah kondisi di mana kita sangat bingung dan takut terhadap masa depan, hubungan, karir, maupun pencapaian. Di era media sosial saat ini, tekanan tersebut semakin besar dan terus-menerus melihat pencapaian orang lain setiap harinya. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang quarter life crisis, bingung menentukan masa depan. Penyebabnya, dampaknya, serta bagaimana cara kita menghadapinya dengan lebih positif. Bahwa quarter life crisis bukan akhir dari segalanya, justru fase ini menjadi awal untuk mengenal diri kita lebih jauh. Teman-teman, quarter life crisis ini biasanya dialami oleh remaja usia 18 hingga 30 tahun. Pada fase ini, kita mulai dihadapkan pada kenyataan yang sesungguhnya. Kita dituntut untuk menentukan masa depan, memilih pekerjaan, membangun relasi, bahkan memenuhi ekspektasi keluarga dan lingkungan. Masalahnya, tidak semua orang tahu arah tujuan hidupnya sejak awal. Ada yang kuliah merasa salah jurusan, ada yang sudah lulus tapi belum mendapat pekerjaan, ada yang bekerja tetapi tidak merasa bahagia. Dan ada juga yang terlihat baik-baik saja di luar, padahal sebenarnya sedang berjuang sendirian. Tekanan terbesar seringkali datang dari kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Kita lupa bahwa media sosial hanyalah potongan-potongan dari kehidupan seseorang. Orang lain mungkin terlihat lebih sukses di Instagram or TikTok, tetapi kita tidak pernah benar-benar tahu prosesnya hingga mereka ada di titik itu, entah kita tidak melihat dari air matanya, kegagalan di baliknya, ataupun perjuangannya. Akibatnya kita mulai merasa tertinggal, kita merasa tidak cukup baik, padahal teman-teman, hidup bukan tentang perlombaan siapa yang paling cepat sampai, karena dalam kehidupan tidak ada garis finishnya dalam kehidupan manusia. Ada orang yang berhasil di usia 20 tahun, ada orang yang baru menemukan passionnya di usia 30 tahun, bahkan banyak tokoh besar yang mengalami kegagalan berkali-kali sebelum akhirnya berhasil. Teman-teman sekalian, quarter life crisis ini sebenarnya bukan musuh. Fase ini adalah bahwa kita sedang bertumbuh, kita sedang mulai memikirkan hidup yang lebih serius. Lalu, bagaimana cara menghadapi quarter life crisis? Sebenarnya, quarter life crisis bukanlah sesuatu sepenuhnya yang buruk. Fase ini adalah menjadi tanda bahwa kita sedang bertumbuh, memikirkan masa depan secara serius. Yang penting adalah bagaimana cara kita menghadapinya. Pertama, kita perlu berhenti membandingkan hidup dengan orang lain. Fokuslah pada perkembangan diri sendiri. Tidak masalah berjalan secara pelan, asalkan tetap bergerak. Kedua, kenali potensi dan minat diri sendiri. Masa muda adalah waktunya untuk mencoba, belajar, dan menemukan pengalaman baru. Jangan takut gagal, karena kegagalan juga bagian dari proses belajar. Ketiga, penting untuk menjaga kesehatan mental. Nah, ini yang perlu diingat, karena kalau kita merasa lelah, merasa tertekan, jangan memendam semuanya sendiri. Cobalah berbicara kepada teman, keluarga, pasangan, atau orang yang kalian merasa lebih dekat dengannya dan kalian merasa lebih secure untuk cerita kepadanya. Karena banyak orang hebat yang pernah berada di posisi yang sama.
Mungkin hari ini kita masih bingung, atau mungkin kita masih mencari arah. Tetapi itu bukan berarti masa depan kita gagal. Kadang hidup memang tidak memberi jawaban secepat yang kita inginkan. Namun, setiap proses yang kita jalani hari ini sedang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Teman-teman yang saya hormati, sebagai penutup, saya ingin mengajak semua untuk tidak terlalu keras kepada diri sendiri. Quarter life crisis adalah fase yang wajar dialami anak muda. Kebingungan terhadap masa depan bukan berarti tanda kegagalan, melainkan bagian dari proses menentukan arah hidup. Mari kita jalani hidup dengan lebih percaya diri, terus belajar, dan tidak takut mencoba. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki waktunya masing-masing untuk bertumbuh dan berhasil. Quarter life crisis bukan tanda bahwa kita akan hancur. Ini hanyalah fase ketika kita sedang belajar menjadi diri sendiri, menentukan arah hidup. Jadi, jika teman-teman merasa tertinggal, bingung menentukan tujuan, ingatlah satu hal. Tidak apa-apa belum sampai sekarang, tidak apa-apa berjalan perlahan, karena setiap orang memiliki waktunya masing-masing untuk bertumbuh. Sekian dari saya, semoga bisa membantu teman-teman yang sedang merasa di fase ini. Saya tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.